Bendahara umum daerah ya. Jadi bendahara umum daerah itu secara manajemen pemerintahan daerah ini memang pengelolaan keuangan daerah itu secara struktur adalah khusus begitu ya. Jadi Pak Bupati sebagai pimpinan daerah juga melaksanakan tugas juga sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah. Nah, dari sisi tanggung jawabnya itu Pak Bupati kemudian diserahkan menjadi kepada Pak Sekda selaku koordinator, dan selanjutnya diserahkan pula kepada pejabat pengelola keuangan daerah dan satuan kerja pengelola anggaran gitu. Jadi ada SKPKD dan ada SKPD. Nah, sebagai SKPKD kami berfungsi juga sebagai BUD, juga sebagai PPKD. Berbicara anggaran, ini memang pemerintah daerah itu kan ada untuk melakukan pembangunan. Ya, pembangunan itu bisa bersifat pelayanan kepada masyarakat maupun juga pemenuhan aktivitas ekonomi dan juga fasilitas-fasilitas bagi bergeraknya pembangunan untuk pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya COVID ini, anggaran kita sangat menjadi berat ya, karena perekonomian terkontraksi. Ketika perekonomian terkontraksi, otomatis ini akan mengganggu perekonomian secara umum begitu. Perekonomian ini bisa dikatakan terganggu karena memang arus investasi dan juga aktivitas pelayanan masyarakat ataupun aktivitas masyarakat sehari-hari itu juga terganggu. APBD ini di saat pandemi ini harus dikelola dengan benar-benar lebih efektif, efisien dan ekonomis. Penerimaan negara pun menjadi berkurang. Jadi kalau pendapatan berkurang tapi pengeluarannya tidak berkurang, maka kalau kita melihat di APBD ini volumenya turun, tetapi peluang kita juga untuk melakukan ekspansi ini agak terbatas karena punya batasan-batasan tertentu untuk melakukan mencari peluang pendapatan selain operasional dan investasi begitu. Kalau harus pendanaan, artinya pinjam begitu. Nah, memang kita juga difikirkan untuk ke depan ini kalau ekonomi tidak berjalan dengan baik seperti saat ini, terganggu, otomatis ini harus ada alternatif pembiayaan, tidak hanya yang bersifat operasional saja. Nah, turun 600 miliar itu karena memang pendapatan kita kan ada yang dari pusat, ada yang dari provinsi, dan ada yang sifatnya dari internal kita sendiri. Nah, Kabupaten Ciamis ini selaku pelaksana urusan kewenangan otonomi daerah Pak Bupati, dalam hal ini pengelolaan keuangannya sangat tergantung dengan dana perimbangan karena memang kita bukan tujuan investasi dan juga angka indikator makroekonomi kita ini tetap aman. Jadi memang pendapatan asli daerah tidak begitu besar, tetapi secara indikator makroekonomi kita aman. Dan hakikatnya pembangunan itu adalah diukur dengan indikator makroekonomi, bukan dengan PAD. Seperti itu. Nah, tapi PAD bagian dari ukuran pelaksanaan perekonomian daerah. Karena ketika PAD naik, pasti otomatis ada guliran perekonomian yang baik begitu. Apabila guliran perekonomian biasa-biasa saja, stagnan atau bahkan turun, maka PAD pun akan berat. Makanya ketika PAD naik atau PAD besar itu menunjukkan aktivitas ekonomi bergerak. Jadi berkurang sekitar 20% APBD Kabupaten Ciamis. Nah, ini dengan turunnya APBD ini sebetulnya kewajiban kita tetap, kalau kami dari pengelolaan keuangan ini tetap memfasilitasi bagaimana jalannya pengelolaan keuangan daerah ini bisa tetap aman
dalam arti reliabilitasnya, validitasnya, kemudian juga understandability-nya dan timelines-nya serta komparabilitasnya tetap kita jaga. Dan ketika itu dijaga, maka kualitas pengelolaan keuangan ini mudah-mudahan bisa terjaga pula dan pada akhirnya bisa mensupport pada aktivitas perekonomian dan pembangunan di lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis ini. APBD kita 3 triliun sebelum COVID itu. Infrastruktur dan belanja modal yang kita kurangi. Untuk nilai aset daerah, hasil pencatatan neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Jadi kita sekarang sudah punya standar akuntansi pemerintahan dan kita pakai itu untuk dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dan itu dilaporkan secara periodik dan dipertanggungjawabkan dan diaudit secara eksternal oleh BPKRI dan diberikan opini, sehingga itu posisinya harus kita jaga terus juga karena aset itu menggambarkan bagaimana kemampuan keuangan daerah dan juga menggambarkan posisi keuangan dari satu entitas ya. Kalau kita berbicara koridornya ini Pemkab Ciamis begitu. Untuk teknologi informasi ini kami sangat berkomitmen ya untuk membangun teknologi informasi ini. Karena bagaimanapun juga teknologi informasi sebagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Dan kami dalam pengelolaan keuangan daerah ini sudah membangun sejak 18 tahun yang lalu mungkin ya. Sejak 18 tahun yang lalu ini satu waktu yang cukup lama begitu. Sejak 2002. Kenapa kita bangun sejak 2002? Karena pada reformasi itu tahun 1998 ya. Nah, sejak reformasi kita sudah mengenal pada akuntansi keuangan daerah. Itu dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang nomor 22 tahun 99 yang diturunkan oleh PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, sejak saat itu disebutkan adanya sistem akuntansi keuangan daerah SAKD. Nah, sistem akuntansi keuangan daerah sendiri ini satu sistem yang bertugas untuk menjamin, seperti tadi katakan Pak Heri, untuk menjamin aset itu ada, aset itu selamat, kemudian juga secara standar kita laporkan terukur begitu. Nah, sejak SAKD digulirkan, karena itu berupa proses pencatatan, proses penyimpanan, proses pengakuan, proses pengukuran, penilaian, dan pelaporan, maka itulah mulai dibuatkan sistem informasi. Dan sesuai dengan definisinya sendiri dan perkembangan keilmuan bahwa akuntansi memang berkembang, mulai pada saat pencatatan, pembukuan, pencatatan, kemudian pelaporan, sampai pada sistem informasi. Itulah saatnya kita menyusun sistem informasi, dan bahkan saat ini sudah kita lewat masuk ke GRC ya, governance, risk, and control. Itulah akuntansi, sehingga sistem informasi ini kita amankan. Dan saat ini Januari 2021 awal tahun ini kami sampaikan bahwa sistem informasi kita boleh dikatakan sudah 95% online dan sudah 95% cashless begitu. Untuk pendapatan, untuk belanja, setoran pajak, retribusi, dan belanja juga sudah cashless kita. Untuk SDM kita senantiasa terus tingkatkan kompetensinya dengan berbagai cara ya Pak Heri. Dan saya pun sebagai pimpinan di unit SKPD ini, kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi kita semua ya, kami semua. Dan kompetensi yang maksud kami ini sampaikan tidak hanya pada keilmuan saja, tetapi bagaimana juga skillnya kita explore gitu ya, skillnya. Kemudian juga yang lebih penting adalah attitude-nya. Dan selanjutnya kita berikan pengalaman-pengalaman dan menggunakan pengalaman-pengalaman yang telah dialami itu untuk jadi bekal perbaikan pola-pola pemikiran dan langkah pegawai yang bersangkutan untuk menjadikan pegawai yang lebih paripurna lagi begitu. Untuk pelayanan ini memang kami terapkan ya
ada tagline, 2 tagline di BPKD ini, karena BPKD ini adalah selaku pengelola teknis kebijakan pengelola keuangan ya, pengelola teknis. Jadi kami punya tagline 2. Jadi dengan tugas pokok yang kami dapatkan ini, tugas pokoknya itu adalah pelaksana teknis pengelola keuangan daerah. Kami berupaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Dan ini terbagi 2 bagian besar. Yang pertama, bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, dan yang kedua, bagaimana meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Nah, sehingga kami senantiasa untuk mewujudkan itu semua tujuan dan sasaran, maka kami diantaranya tingkatkan kualitas pelayanan dan kompetensinya tadi. Nah, kualitas pelayanan ini kami berikan tagline untuk yang pendapatan tadi. Kita ajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Ciamis ini sebagai wajib pajak dan wajib retribusi untuk melunasi kewajibannya, baik pajak maupun retribusi. Kemudian juga sebagai pemenuhan asas transparansi dan akuntabilitas, kami ajak juga, silakan awasi penggunaannya. Dan yang terakhir, karena kita alokasikan dana pendapatan itu, maka silakan awasi, nikmati hasilnya. Jadi bayar lunasi pajaknya, retribusinya, awasi penggunaannya, dan nikmati hasilnya gitu. Itu satu. Yang kedua, tagline kami yang kedua adalah dari sisi pelaporan keuangan tadi. Pelaporan keuangan ini bukan hanya laporan, tapi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan. Sehingga kita punya tagline yang kedua adalah lengkapi dokumennya, ikuti prosedurnya, dan tepati waktunya, begitu, seperti itu. Jadi ketika itu semua dilakukan, baik pendapatan maupun kualitas pelaporan, maka kualitas pengelolaan keuangan daerah ini akan meningkat dan pada akhirnya bisa mensupport pimpinan di dalam mewujudkan governance dalam pemerintah Kabupaten Ciamis ini. Penghargaan yang telah kami dapatkan seperti bisa dilihat dalam beberapa plakat ya, piagam yang diberikan, itu kami telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian 7 kali berturut-turut. Kemudian juga kami mendapatkan dana rakca. Dana rakca ini adalah satu penghargaan dari pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan dan kinerja pembangunan ekonomi di daerah. Itu alhamdulillah, itu semua menjadi motivasi bagi kami untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Bagi kami itu regulasi tentu menjadi acuan ya, menjadi pedoman. Because when we talk about the public sector, always by regulation ya. But the other side ya, kami memikirkan pula agar kita tidak kesasar, agar kita tidak terjebak oleh rutinitas, maka kita selalu melihat pada prinsip dan azas yang berlaku. Selain prinsip, azas berlaku, tentu kita juga dekatkan teorinya. Aturan ada, prinsip ada, teori ada, sehingga langkah-langkah pun kita selalu on the track, insya Allah, seperti itu. Dan kita sudah fix sekarang online 95% dan cashless 95% gitu. Jadi insya Allah clear dan clean gitu, tidak ada diminimalkan pertemuan antara aparatur dengan uang gitu. Jadi kita sudah langsung cashless. Kalau pendapatan kita store ke bank langsung. Kalaupun ada petugas pelayanan store juga langsung ke bank. Kemudian juga kami dari belanja kita langsung masuk ke rekening-rekening para penerimanya langsung. Yang online untuk pendapatan ya, untuk pendapatan kita sudah bekerja sama, baik pajak daerah terutama, ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa channel pembayaran. Bank Jabar itu kita sudah lakukan dengan full ya. Bisa melalui ATM, bisa melalui customer service, bisa melalui online layanan bank online. Kemudian juga kita ada channel-channel pembayaran seperti di Alfamart, Indomart, Bukalapak, dan ada beberapa lagi channel pembayaran yang bisa online terhubung untuk melakukan pembayaran pajak. Kemudian dari sisi belanja pun kita sekarang tidak lagi pegang uang cash ya, jadi uang tetap di bank, tapi transfer antar rekening kita lakukan dengan internet banking government seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi
berhubungan dengan uang cash seperti itu dari sisi pemegang dan penerima jasa. Kecuali ada beberapa yang dikecualikan, transaksi yang masih di bawah 5 juta, honorarium di bawah 750.000, kemudian juga pajak di bawah 1 juta, dan juga perjalanan dinas dalam daerah itu masih dibayarkan cash gitu. Link website BPKD Go ID, BPKD website Ciamis BPKD Go ID. Jadi bisa diakses kapan saja. Dan untuk yang teknisnya kita juga siapkan helpdesk di sini, dan kami beberapa kali dari sisi pelayanan insya Allah ini berdasarkan complaint handling system yang kita punya ini di angkanya alhamdulillah cukup tinggi begitu. Untuk pelayanan ini kami bisa memuaskan masyarakat mudah-mudahan insya Allah. Ini dalam posisi ekonomi yang terkontraksi, jadi kita memang sulit. Nah mudah-mudahan saja ini APBD kita, memang kita sudah terasa pengeluaran pemerintah ini turun, apalagi pengeluaran sektor rumah tangga. Nah ini semangat ini tidak lain obatnya adalah tetap semangat ya, berikhtiar terus, dan dengan potensi yang ada begitu, semangat dengan potensi yang ada. Karena bagaimanapun juga ini perekonomian dibangun oleh bersama-sama, jadi oleh pemerintah, oleh swasta, dan juga oleh rumah tangga sendiri, ya masyarakat sendiri. Dan intinya momentum harus kita ambil. Setiap dalam kondisi apapun pasti ada momentum untuk bangkit buat kita. Nah, ini momentum bangkitnya diantaranya ini ya, sekarang kan sudah terasakan bagaimana kita tidak bisa keluar atau kota, atau takut keluar kota, ataupun juga ada pembatasan. Nah justru ini harus kita manfaatkan sebagai potensi ekonomi yang ada di kita, tuh manfaatkan. Dan kita sendiri, saya sendiri sekarang tidak pernah lagi ke Bali misalnya, belum pernah lagi, kemudian ke luar negeri juga tidak pernah lagi, kemudian juga ke Jakarta sering, ya, yang tadinya sering jadi jarang. Nah makanya di sini saja begitu, makan bubur ayam, makan sorabi gitu kan, dan jalan ke Palemburan gitu kan, goes ke Palemburan itu kan sebetulnya itu bisa mengaktifkan ekonomi, mungkin secara total berkurang, tetapi yang ada mungkin bisa optimal bergulir di daerah kita sendiri. Dan ini mudah-mudahan bisa mempertahankan kondisi keuangan daerah di era pandemik ini. Dari BPKD ini terus terang saja buat warga masyarakat Tatargaluh Kabupaten Ciamis, yang pertama tentu saja terima kasih atas partisipasi aktif dan juga dukungan moral dan maupun juga kedisiplinan dari pengelolaan keuangan daerah. Dan yang kedua adalah tentu saja kami ajak seluruh warga masyarakat Tatargaluh Kabupaten Ciamis untuk senantiasa tertib dan disiplin bayar pajak dan retribusi, untuk kita sama-sama awasi penggunaannya, dan kita sama-sama ketika sudah dialokasikan nikmati hasilnya. Kemudian juga apabila ada terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, juga tetap kita harus berdisiplin, tertib anggaran dengan cara melengkapi dokumennya, mengikuti prosedurnya, dan juga tepati waktu pelaksanaannya, sehingga proses pengelolaan keuangan daerah bisa mensupport pimpinan daerah, dalam hal ini Pak Bupati Ciamis, di dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk membangun berupa pelayanan dan juga pembangunan infrastruktur untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan juga meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Kita berharap semoga kita semua sehat dan selamat di era pandemi ini, yang pada akhirnya ketika kita sehat, selamat, mudah-mudahan bisa berkarya untuk Kabupaten Ciamis, mensupport pimpinan daerah di dalam melaksanakan pembangunan untuk masyarakat Tatargaluh Kabupaten Ciamis.